Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang film dan media digital. Perkenalkan, nama saya Vika Wardani dan kedua rekan saya bernama Ardi Rahmawan dan Resti Fitriutari. Yang pertama ada film dan media digital. Film adalah gambar hidup dan juga sering disebut movie, dan media digital merupakan bentuk media elektronik dan tidak menyimpan data dalam bentuk analog. Pengertian film. Definisi film menurut UU Nomor 8 Tahun 1992 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang dengan yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran, melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya. Dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya. Yang selanjutnya ada sejarah film. Sejarah film dibagi menjadi dua, ada internasional dan di Indonesia. Yang pertama, film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar berlangsung di Grand Café Boulevard de Capucines, Paris, Prancis pada 28 Desember 1895. Film bersuara pertama diproduksi tahun 1927 dengan judul Jazz Singer dan diputar pertama kali untuk umum pada 6 Oktober 1927 di New York, Amerika Serikat. Kemudian menyusul ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an. Yang selanjutnya ada di Indonesia. Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia, Jakarta. Pertunjukan film pertama kali digelar di Tanah Abang dengan tema film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Yang kedua, film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimpor dari Amerika. Film-film impor ini berubah judul ke dalam bahasa Melayu. Selanjutnya ada klasifikasi film. Klasifikasi film dibagi menjadi 4. Yang pertama, film eksperimental. Film yang dibuat tanpa mengacu pada kaidah film yang lazim, dengan tujuan mengadakan eksperimentasi dan mencari cara pengucapan baru lewat film. Yang kedua, film animasi. Film yang dibuat dengan memanfaatkan lukisan maupun benda-benda mati yang lain seperti boneka, meja, dan kursi yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi. Yang ketiga, ada film cerita atau fiksi. Film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris, umumnya bersifat komersial. Yang keempat, ada film non-cerita atau non-fiksi, yaitu film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Nah, film non-cerita ini dibagi menjadi dua, ada film faktual dan dokumenter. Film faktual menampilkan fakta atau kenyataan yang ada, di mana kamera sekedar merekam suatu kejadian. Yang film dokumenter, selain fakta, juga mengandung subjektivitas pembuat yang diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa, sehingga persepsi tentang kenyataan akan sangat tergantung pada si pembuat film dokumenter tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Rahmawan. Saya ingin membahas tentang media digital. Secara harfiah, media adalah sebuah alat atau sarana, sedangkan kata digital berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu digitus, yang berarti jari jemari. Jika disimpulkan, media digital merupakan bentuk media elektronik dan tidak menyimpan data dalam bentuk analog. Pengertian dari media digital dapat mengacu kepada aspek teknis, misalnya hard disk sebagai media penyimpanan digital, dan aspek transmisi, misalnya seperti jaringan komputer untuk penyebaran informasi digital. Namun dapat juga mengacu kepada produk akhirnya seperti video digital, audio digital, tanda tangan digital, serta seni digital. Selanjutnya ada perkembangan media digital. Perkembangan media digital yang dimulai pada sekitar era 90-an telah mempengaruhi proses produksi dan konsumsi media secara signifikan. Sebagian orang melihat perkembangan ini secara positif karena berpotensi untuk meningkatkan masyarakat ke arah yang lebih modern. Pada media digital terjadi interaksi media yang dapat dikategorikan menjadi dua macam.
Yang pertama adalah interaksi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil kendali atas teks budaya. Contoh konkret dari jenis interaksi ini adalah media DVD. Karena saat pengguna melihat rekaman DVD, pengguna dapat dengan mudah memilih untuk menghentikan, memulai, bahkan mengulang kembali adegan yang mereka inginkan sehingga memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman mengkonsumsi materi DVD yang berbeda-beda. Selanjutnya, jenis interaksi yang kedua berhubungan dengan kapasitas media dalam menyediakan format ekologi interaksi yang baru. Dalam pengertian kedua, ini interaksi dapat diartikan sebagai kesempatan pengguna untuk menyatu dan menjadi bagian langsung dari teks media yang dikonsumsinya. Contoh dari jenis interaksi ini adalah permainan komputer, yang dimana pemainnya dapat dengan mudah menyatu dalam lingkungan permainannya dan mendapatkan pengalaman seolah-olah menjadi karakter dalam permainan tersebut. Media digital telah membuat pengalaman interaksi ini menjadi semakin sering dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media digital juga menawarkan beberapa keuntungan bagi industri media. Tetapi budaya ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya dengan tersedianya informasi dalam format digital, maka peraturan serta kontrol dan etika yang berlaku pada media tradisional tidak selamanya dapat digunakan pada framework media baru. Jenis media baru yang utamanya berdasarkan pada transformasi teks dari format analog ke digital sulit untuk diatur dengan menggunakan peraturan media yang lama. Dalam waktu yang bersamaan, digitalisasi juga telah mengubah pengertian publik mengenai lokasi media. Dalam perkembangannya, media digital meliputi yang pertama ada hypertext. Hypertext adalah teks yang ditampilkan pada komputer atau perangkat elektronik lainnya dengan referensi atau hyperlink ke teks lain yang pembaca dapat langsung mengakses, biasanya hanya dengan satu klik tombol. Nah, dari perkembangan inilah itu muncul yang namanya WWW atau World Wide Web sebagai penyatuan hypertext dan internet, di mana hypertext merupakan konsep yang mendasari struktur dari World Wide Web tersebut. Selanjutnya ada internet yang awalnya hanya terdiri dari beberapa jaringan komputer kecil yang didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika, ARPANET, untuk tujuan riset serta berkirim email. WWW mulai populer digunakan sekitar awal abad 90-an dengan memakai berbagai web browser seperti Netscape, Internet Explorer, dan lain-lainnya. Seiring dengan perkembangan materi yang disampaikan lewat web internet, dibuat tidak terbatas hanya berupa teks, melainkan gambar, suara, video, streaming, hingga yang bersifat interaktif misalnya kayak chatting, dan video call. Terakhir ada IPTV atau Internet Protocol Television, atau secara gampangnya itu televisi internet. IPTV bisa berwujud siaran televisi biasa atau bank acara dan film yang dapat diakses penonton. IPTV memiliki banyak keunggulan ketimbang televisi siaran konvensional, karena si penonton bisa sesuka hati memutar ulang siaran yang terlewatkan. Selain itu, IPTV juga bisa membuat siaran menjadi interaktif, sebagaimana teknologi lain yang berbasiskan internet. Sebelumnya perkenalkan, saya Resti Fitrutari. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan film dengan adanya media digital. Istilah film pada mulanya mengacu pada suatu media sejenis plastik yang dilapisi zat pekat cahaya atau disebut juga seluloid. Film pada awalnya adalah karya sinematografi yang memanfaatkan media seluloid sebagai penyimpanannya. Adanya perkembangan teknologi media penyimpanan saat ini telah mengubah pengertian film dari istilah yang mengacu pada bahan ke istilah yang mengacu pada bentuk karya seni audiovisual. Singkatnya, film kini diartikan sebagai suatu seni yang menggunakan audio atau suara dan visual atau gambar sebagai medianya. Di era digital, aktivitas menonton film sudah sangat mudah untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh siapapun. Berbicara mengenai film, film tidak lepas dari yang namanya bioskop. Jika dulu masyarakat menonton film melalui bioskop misbar atau gerimis bubar, kini menonton film di bioskop juga mengalami perubahan.
Bioskop saat ini memiliki website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memesan tiket film secara online. Perkembangan teknologi internet juga turut memperluas akses dan membuat sirkulasi file film menjadi semakin tidak terbatas. Sebagai contohnya di Indonesia, kehadiran website streaming film yang kini semakin menjamur, kini adanya media digital membawa perubahan pada perkembangan film saat ini. Adanya aplikasi streaming film seperti Netflix, Hooks, Viu, iFlix, dan lain sebagainya, memudahkan masyarakat dalam mengakses film dimanapun dan kapanpun. Kemudahan dalam mengakses film. Teknologi memberikan keleluasaan bagi penonton dan menghadirkan sebuah kemudahan akses, yaitu mereka tidak perlu lagi pergi ke bioskop untuk menonton sebuah film, tetapi mereka dapat menontonnya menggunakan alat pemutar digital seperti mesin pembaca DVD, laptop, komputer, atau bahkan melalui smartphone dan TV digital. Kemudahan dalam mengakses film ini juga membuat masyarakat lebih mandiri, karena masyarakat dapat memilih genre film yang diinginkan sesuai kehendaknya yang dapat diakses langsung melalui gadget mereka. Ada 3 hal yang harus diketahui dari pengaruh teknologi digital terhadap industri perfilman. Yang pertama ada sound, yang kedua ada digital editing, yang ketiga ada digital imaging. Yang pertama ada sound. Kualitas film juga ditentukan dari suara yang dihasilkan. Pada tahun 1977, muncul teknologi sound yaitu Dolby Stereo. Tahun 1883 ada yang namanya THX, tahun 1986 ada Dolby SR, lalu tahun 1992 ada Dolby Digital, dan di tahun 1993 ada DTS dan SDDS. Penggunaan peralatan yang kian modern ini menghasilkan kualitas suara dalam film jauh lebih baik. Yang kedua ada digital editing. Kualitas film juga tidak luput dari proses editing. Peralatan yang didukung dengan teknologi digital seperti Avid and Lightworks yang digunakan dalam proses editing sehingga menghasilkan film-film yang berkualitas dengan gambar yang jernih. Yang ketiga ada digital imaging. Digital imaging tercipta berdasarkan dari kualitas film yang dibuat. Kemajuan teknologi menghasilkan film dengan genre yang baru dan beragam dengan kualitas 3D yang lebih baik. Kemajuan teknologi ini membawa perubahan pada industri perfilman. Dalam pembuatan film saat ini, hampir tidak tersentuh fisik karena proses konversi semua video atau film sudah terdigitalisasi melalui komputer. Memasuki era digital dan internet, bisa dikatakan teknologi internet juga turut membuat distribusi konten ini semakin bebas. Kemudahan yang ditawarkan oleh media digital haruslah dimanfaatkan dengan bijak agar tujuan dari terciptanya media tersebut membawa dampak yang positif bagi seluruh masyarakat. Ada baiknya dalam menggunakan media digital ini, masyarakat bijak untuk tidak menyebarkan film-film bajakan. Selain tidak resmi, juga tidak baik. Karena hal itu tentu merugikan pihak-pihak yang membuat karya film tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.